إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Kaum muslimin jamaah salat Jumat, hamba-hamba Allah mudah-mudahan senantiasa dimuliakan, diridhoi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kembali pada siang yang penuh berkah ini Allah mudahkan kita semua bersama-sama bergegas memenuhi panggilannya, bersama-sama bertaqarrub kepadanya melalui ibadah Jumat pada siang hari ini. Marilah kita bermohon kiranya niat, langkah dan kehadiran kita di dalam taqarrub ini Allah berkenan menerimanya sebagai amal saleh kita yang dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Allah catat di dalam lembaran-lembaran amal saleh kita dan akan menjadi penambah beratnya dan banyaknya timbangan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, adalah suatu kenyataan yang ironi, kenyataan yang aneh bahwa di bumi tercinta ini, Indonesia yang kita cintai, yang mempunyai penduduk mayoritas umat Islam, bahkan penduduk terbesar umat Islam di seluruh dunia, tetapi kita rasakan nuansa kebencian kepada Islam, kepada umat Islam, atau yang bahasa kerennya sekarang disebut dengan Islamofobia. Itu kita rasakan sekali. Kita rasakan bahwa kebencian kepada Islam, kepada umat Islam bukan hanya di dunia nyata, tetapi sekarang yang juga lebih masif adalah di dunia maya. Mereka begitu beraninya, begitu teganya menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang kadang-kadang sangat menyakitkan, yang bisa memprovokasi kita. Dan kalau kita rasakan sudah bukan sekedar dengan kata-kata, tapi sudah sampai kepada tindakan. Kekerasan, kezaliman kepada umat Islam, khususnya di negara-negara yang mayoritas Muslim ini, kita rasakan sudah banyak membawa korban.
saudara-saudara kita yang sedang sholat diberondong, kemudian mereka diprovokasi antara satu umat dengan yang lain sama muslim, akhirnya terus tidak ada ketenangan, berperang antar mereka, dan berbagai macam kezaliman-kezaliman yang kalau kita rasakan kita menjadi merasa tidak adil. Dan itu ternyata sudah dirasakan juga oleh mereka. Oleh karena itu baru-baru ini pas tanggal 15 bulan Maret itu sudah ada dideklarasikan di PBB bahwa 15 Maret itu adalah sebagai hari anti Islamophobia. Di negara-negara barat orang-orang tahu bahwa di mana-mana umat Islam ini sudah menjadi korban Islamophobia, sudah menjadi korban kekerasan, sehingga dunia pun sudah menjerit. Di PBB sudah mengumumkan hari ini ditetapkan hari anti Islamophobia. Tapi rupanya gaung itu belum sampai ke kita. Kita di Indonesia itu kita masih merasakan, masih banyak saja orang-orang yang kadang-kadang memberikan tuduhan-tuduhan, stigma-stigma yang sangat menyakitkan kita umat Islam, yang sebetulnya itu jauh panggang dari apinya. Enggak seperti itu. Dan yang lebih sedih lagi kalau kita perhatikan, ternyata yang melakukan provokasi, yang terjangkit oleh virus Islamophobia itu bukan orang non-muslim. Kalau mereka sudah jelas, karena kita memang akidahnya beda, tentu akan ada pertarungan antara kebatilan dan kebenaran, itu akan berlalu sampai hari kiamat. Tapi sekarang kita rasakan yang memprovokasi, yang indikasi terkena virus Islamophobia itu saudara-saudara kita. Kalau kita lihat mereka yang sering ditampilkan di medsos ini, wajah-wajah mereka ternyata keluarganya muslim, KTP-nya Islam, bahkan mungkin kakek moyangnya dulunya juga muslim. Tapi kenapa mereka sering justru mencaci, memaki, menjelek-jelekan saudara sendiri, agama sendiri? Dan itulah yang membuat kita prihatin. Lalu kira-kira apa sih sebabnya? Kita sudah seharusnya juga berpikir, menganalisa apa sih sebabnya umat Islam yang sudah jelas kalau secara konsep dan hakikatnya itu jauh dari apa yang mereka tuduhkan. Islam itu dari namanya saja orang sudah tahu, aslama yuslimu, bisa diambil dari kata-kata salima yaslimu, yang artinya selamat, bisa artinya damai. Aslama yuslimu artinya pasrah, berserah diri. Assalam, kedamaian. Dan Nabi Muhammad SAW itu yang membawa Islam ini diutus sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sungguh kami Allah tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali agar menjadi rahmat, menjadi kasih sayang. Jadi kalau kemudian dituduh Islam ini akan membawa petaka, dituduh begini, tuduh begitu, mereka begitu teganya menduduh ini Islam agama impor, Islam agama penjajah, Islam mengajarkan radikalisme, Islam mengajarkan intoleran, berbagai macam tuduhan. Dari mana mereka tahu? Nabi Muhammad itu diutus di tengah masyarakat yang waktu itu jahiliyah. Satu dengan yang lain terus berperang terus, mereka bermaksiat terus, mereka satu dengan yang lain itu bermusuhan. Keadilan tidak ada, lalu Nabi Muhammad datang justru untuk menjadikan masyarakat itu damai. Kalau masyarakat yang hancur seperti itu dengan Islam menjadi damai, apalagi seharusnya kita. Tapi kenapa mereka masih menuduh
umat Islam ini, umat Islam itu. Tentu ada masalah, ada hal yang harus kita koreksi dalam diri kita ataupun dalam pemahaman kita. Di antaranya disebutkan oleh para ahli, para analisa yang pintar, mereka mengamati. Pertama, karena itu penyakitnya ada di umat Islam sendiri. Umat Islam yang suka mencaci, memaki, menjelek-jelekan saudaranya itu karena dia sendiri tidak tahu apa itu Islam. Gak mau belajar, gak mau cari hakikatnya, belajar dari sumbernya, dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dipraktikkan oleh para sahabat, oleh para tabi'in. Apakah mereka mengajarkan kekerasan itu? Tapi mereka nggak mau belajar dari itu. Mereka justru mendengarkan provokasi-provokasi dari orang-orang yang salah memahami Islam, dari orang-orang yang benci kepada Islam, lalu mereka serap begitu saja. Akhirnya dia walaupun muslim, KTP-nya Islam, keluarganya Islam, tapi kerjanya menjelek-jelekan Islam. Padahal itu sangat berbahaya. Mereka nggak sadar itu berbahaya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, digambarkan orang yang suka menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina agama itu bisa menjadi kufur. Dan ketika mereka terdesak ditanya, mereka sudah membuat provokasi lalu diserang, lalu mereka mengatakan, wala in sa'altahum la yaquluna innama nakhudu wa nal'ab. Kalau mereka ditanya, ya ini kan kami hanya candaan. Mereka justru memanfaatkan itu untuk cari popularitas. Ada yang sengaja membuat video-video singkat kemudian diupload untuk menjelek-jelekan Islam. Padahal kata Allah, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastaghzi'un. Apakah kamu kepada Allah, kepada Rasulnya, kamu berani dengan ayat-ayatnya kamu mencandai, kamu menghina? Kata Allah, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Bisa-bisa kamu itu sudah kafir. Jadi kita tidak bisa bermain-main karena kita ingin terkenal dan seterusnya. Lalu kita membuat provokasi, kita menjelek-jelekan, kemudian kita upload di medsos. Kata Allah, jangan bercanda. Apakah kamu kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada ayat-ayatnya berani bercanda? Kata Allah, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kau cari-cari alasan, jangan cari-cari uzur. Qad kafartum, boleh jadi kamu sudah kafir ba'da imanikum, setelah dulunya kamu beriman. Mungkin KTP-nya, keluarganya masih bangga, dia merasa sebagai iman, saya sholat, tapi kalau kerjanya mencaci agama Allah, mencaci ayat-ayat Allah, jangan-jangan dia sudah tercabut dari keimanannya. Faktor yang kedua, kenapa kita kadang-kadang juga, na'udzubillah, saudara-saudara kita, sebagian saudara-saudara kita umat muslim masih juga tega mencaci umat Islam. Kadang-kadang karena terprovokasi. Sekarang nih Masya Allah, dengan hadirnya dunia maya di medsos yang begitu masif itu, kadang-kadang kita ini selalu terprovokasi dengan hal-hal yang sebetulnya itu jauh dari kenyataan. Apa yang sering mereka propagandakan tentang keburukan-keburukan Islam ini dan seterusnya itu sebetulnya tidak seperti itu. Kita harus lebih percaya kepada Allah, baca ayat-ayatnya, baca hadis-hadisnya, baca contoh para ulama bagaimana mengamalkan Islam, daripada kita percaya dengan provokasi yang berkembang di mana-mana. Kita seharusnya tidak mudah kemudian kita ketika dengar informasi tentang keburukan Islam lalu kita percaya begitu saja. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepada kalian wahai orang-orang beriman kabar-kabar
Apalagi datangnya dari orang fasik yang kita tidak kenal, tidak tahu, hanya di medsos, yang kadang-kadang kepentingannya untuk cari popularitas supaya banyak followernya, supaya banyak duitnya. Jangan langsung percaya. Fatabayyanu. Kita tanya dulu, benar enggak sih Islam seperti ini? Antusibu qauman bijahalatin, antusibu ala qauman bijahalatin alama. Jadi khawatir nanti kalau kita begitu saja, kemudian kita akan berbuat zalim atau akan menzalimi orang lain. Antusibu qauman bijahalatin alama fa'altum nadimin. Kamu bisa menyesal. Jadi jangan sampai kita tidak melek media. Harusnya kita di dunia yang sudah seperti sekarang ini, informasi begitu masif, kita juga harus bisa belajar bagaimana menjadi orang yang cerdas literasi, yang ngerti bagaimana tidak semua informasi yang kemudian kita terima kemudian kita percayai begitu saja. Tapi sudah ada kaidahnya, ada aturannya dalam Islam. Fatabayyanu, ditabayun dulu, dicek dulu benar apa enggak. Dan yang ketiga, tentu saja itu imbas juga dari kenyataan yang kita tidak bisa tolak juga. Memang di antara saudara-saudara kita, termasuk mungkin kita sendiri, kadang-kadang belum bisa mencerminkan Islam yang sebenarnya, yang rahmatan lil alamin, yang toleran, yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita ini untuk jadi orang yang toleran. Apalagi kita di Indonesia sudah bersepakat kita berbangsa, bernegara dengan undang-undang yang sudah ada, dasar negara yang ada, kita sudah bersepakat. Maka kita harus betul-betul juga toleran. Tentu dengan ada batas-batasnya. Tidak sampai mencampur aduk, bukan itu, atau meniru-niru, tapi saling menghormati. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah, Allah tidak melarang kalian wahai orang-orang Islam untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang non-muslim yang tidak memerangi kamu, yang mereka tidak memusuhi tetangga-tetangga kita, mereka hidup bersama kita damai, tetangga kita tidak mengganggu kita, tidak mengusir kita. Kita harus baik. Mereka sakit, kita besuk. Mereka butuh pertolongan, kita bantu. Karena mereka adalah saudara kita. Itu perintah Allah. Allah suka kalau kita itu berbuat adil. Yang tidak boleh itu kalau kita ikut campur dalam ibadahnya. Kalau bab muamalahnya kita berinteraksi, ya silakan kita tolong menolong. Kita tolong menolong. Kalau perlu kita tunjukkan bahwa umat Islam ini ternyata baik, tidak seperti apa yang mereka sangka. Dan siapa tahu dengan kita berbuat baik kepada mereka menjadi jalan untuk dapat hidayah mereka. Oh ternyata umat Islam ini baik. Saya sakit, yang lain saudara-saudara saya belum ada yang membesuk. Ini umat Islam tetangga saya lebih dulu. Kita tunjukkan seperti itu. Dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW itu pun mengklasifikasi golongan orang-orang non-muslim itu. Mereka pisah-pisah. Ada namanya kafir harbi. Orang kafir yang memang memusuhi kita. Ya kalau mereka memusuhi kita, ya tentu sudah wajar kalau kita juga membela, melawan. Ada namanya kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu orang kafir yang sudah ada di dalam satu sistem mengikuti aturan umat Islam. Ada kafir mu'taman, kafir yang sudah dijamin. Jadi di situ harus kita bisa mengklasifikasikan. Intinya salah satu mungkin andil kita kenapa mereka sangat keras juga menyerang kita, ya mungkin kita sendiri juga belum bisa menunjukkan. Apalagi kadang-kadang kita juga membalas, memprovokasi. Kita dijelek-jelekin, kita membalas. Maka pada kata Allah, wala tashubbul ladzina yad'una min dunillah fayashubbukum adwan bighairi ilmin. Allah Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau mencaci orang-orang yang beribadah kepada lain selain Allah.
Karena kalau kau mencaci mereka, mereka akan mencaci dan mereka membalasnya itu enggak hitung-hitung. Fayashubbullaha adwam bighairi ilmin. Mereka akan balas mencaci kita. Maka sudah seharusnya kita berusaha untuk mengenali Islam lebih benar, tidak mudah terprovokasi, dan kita berusaha untuk menampilkan ajaran Islam yang benar, yang rahmatan lil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi mu'izzi man ata'ahu wa taqahu wa mudhilli man adha'a amrahu wa asar alladhi waffaqa ahla ta'atihi lil 'amali bima yarda wa nahaa 'an ma'siyatihi ma qaddarahu 'alayhi wa qadar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. وبعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. يقول الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وعصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء